pagi, fans yang nonton Ikut Digital Service pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, masih tentang Perjanjian Lama. Mungkin teman-teman familiar banget dengan yang namanya Pentateuch atau Kitab Taurat. Nah, seperti yang teman-teman dan saya sudah ketahui, Pentateuch itu terdiri atas 5 kitab. Yang pertama ada kitab Kejadian, ada kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan yang terakhir ada kitab Ulangan. Nah, mungkin kalau kita sering dengar di gereja atau kita lihat juga pandangan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, lalu pandangan para teolog yang lebih konservatif, mereka meyakini bahwa Pentateuch ini ditulis oleh Nabi Musa. Jadi makanya kita sering lihat ya, kalau misalnya di Perjanjian Baru ada tulisan yang tertulis dalam kitab-kitab Musa. Nah, itu tuh maksudnya adalah kitab Taurat. Kelima kitab yang tadi udah aku sebutin itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas teori sumber Pentateuch. Nah, kita lihat bahwa nanti seiring berkembangnya zaman, ada mulai teolog-teolog yang mengkritisi pandangan bahwa Musa adalah penulis kitab Pentateuch ini. Yang selengkapnya akan kita bahas pada hari ini. Tapi pertama-tama, sebelum aku bahas lebih lanjut tentang teori sumber, kita mau lihat dulu nih, argumentasi apa sih yang mendukung kepenulisan Musa atas Pentateuch ini. Karena kalau kita baca kelima kitab tadi, sebenarnya nggak pernah disebutin secara eksplisit bahwa Musa adalah penulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tapi orang-orang meyakini Musa penulisnya setidaknya karena 3 argumen. Yang pertama, karena memang ada teks yang dimana Allah memerintahkan Musa untuk menuliskan semua peristiwa yang terjadi, untuk menuliskan wahyu Allah yang Musa terima. Misalnya kita bisa lihat di Keluaran pasal 17 ayat 14, atau ada juga di Bilangan pasal 33 ayat 2. Yang kedua, walaupun memang Musa nggak pernah disebutin sebagai penulisnya, tapi kita juga tahu ya sendiri dari ceritanya yang panjang itu, kalau memang Musa adalah penerima wahyu Allah, dan dia juga saksi langsung dari peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan demi bangsa Israel. Dan argumentasi yang ketiga yang mendukung kepenulisan Musa, karena yang tadi aku sebutin, orang-orang Yahudi khususnya pada zaman itu, mereka meyakini bahwa memang Musa itu adalah penulisnya. Makanya kita lihat di dalam Alkitab itu sendiri tertulis kitab-kitab Musa. Misalnya di Matius 19 ayat 7, Matius 22 ayat 24, Markus 7 ayat 10, dan ada juga di Ezra 6 ayat 18, dan seterusnya. Masih banyak yang menyebutkan bahwa memang ini kitab-kitab Musa. Nah, itu adalah 3 argumentasi yang mendukung kepenulisan Musa atas Pentateuch ini. Tapi kalau kita lihat ada satu sisi yang dukung, maka kita perlu lihat juga argumentasi yang melawan kepenulisan Musa. Sama seperti yang tadi, ada 3 juga sebenarnya. 3 hal yang membuat orang tuh ragu, bener gak sih Musa ini yang nulis? Nah, yang pertama itu karena ada kisah kematian Musa. Kalau teman-teman baca di Ulangan 34 itu ditulis kalau Musa mati. Nah, kan gak masuk akal ya kalau misalnya Musa udah meninggal tapi kok dia bisa nulis kitab ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebenarnya hal-hal yang disebutkan dalam kitab Taurat itu yang seharusnya itu udah diketahui oleh orang-orang yang tidak hidup di zaman Musa lagi, yang udah jauh setelahnya. Misalnya dibilang di Kejadian 11 ayat 31 tertulis kalau misalnya Abraham itu sedang bersosialisasi dengan orang-orang Ur-Kasdim. Nah, padahal orang-orang Ur-Kasdim ini lebih dikenal pada zaman jauh setelah Nabi Musa hidup. Atau misalnya ada menyebut Dan, kota Dan di Kejadian 32 ayat 32, di Kejadian 35 ayat 31, dan seterusnya. Itu juga kota yang ada setelah Musa meninggal. Jadi itu juga tidak masuk akal, gimana caranya Musa bisa tahu. Lalu yang ketiga, ada juga teks Alkitab yang aneh kalau misalnya itu Musa yang tulis. Misalnya di Bilangan 12 ayat 3 tertulis bahwa Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap yang ada di atas muka bumi. Itu kan aneh ya, kalau kita nulis diri kita sendiri, aku rendah hati, yang paling rendah hati di dunia, itu kayak apa banget. Nah, itu makanya orang mulai meragukan, benar nggak sih sebenarnya Musa yang nulis? Nah, bagi orang yang masih berpegang pada pandangan konservatif ini, mereka meyakini bahwa Musa menulis sebagian besar atau ya secara keseluruhan esensinya, baru ada yang beberapa hal yang ditambahkan oleh penulis lain. Tetapi ada juga yang mulai mencetuskan yang namanya teori sumber. Nah, teori sumber itu
sebuah teori yang berkata bahwa kitab Taurat, kelima kitab tadi ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda. Nah, gimana cara mereka bisa tahu nih bagian mana yang ditulis oleh penulis yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, biasanya mereka pertama lihat juga dari penulisan Allah. Kalau kita lihat di kitab Taurat, kadang Allah disebut dengan Elohim dalam bahasa Ibrani, atau dengan nama Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh. Nah, itu ada penyebutan yang berbeda kan. Nah, biasanya orang lihat, oh berarti penulis yang ini sebut Allah sebagai Allah Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, dan satu lagi nyebutnya dengan Elohim. Nah, ini adalah salah satu pembedanya. Lalu ada juga cerita-cerita yang diulang berkali-kali. Makanya orang agak bingung kenapa cerita yang sama ditulis 2 kali. Nah, ini jadi argumentasi mereka. Lalu ada perbedaan gaya penulisan, dan yang terakhir ada perbedaan fokus, atau orang sering bilang perbedaan teologi. Nah, tanpa berlama-lama, aku akan jelasin secara singkat masing-masing penulis, masing-masing teori tentang yang ada 4 penulis kitab Taurat. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan sumber J. Nah, kadang-kadang ini diyakini sebagai penulis yang pertama, walaupun memang masih diperdebatkan juga ya. Nah, mereka meyakini sumber J ini yang menulis Kejadian 2 dan seterusnya, beberapa bagian juga di kitab Bilangan dan lain-lain yang mungkin aku nggak akan bahas di tempat ini. Tapi ciri-ciri dari sumber J itu, yang pertama, dia menggunakan nama Yahweh atau yang tadi Yod-Heh-Vav-Heh dalam teks Ibraninya. Jadi menurut banyak ahli, ketika nama ini disebut berarti ini adalah yang nulis itu sumber J ini. Lalu mereka juga meyakini bahwa sumber J itu berasal dari tanah Yehuda, karena dia sering mendeskripsikan Yehuda dalam perspektif yang lebih positif. Misalnya di Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Lalu yang ketiga, sumber J ini memiliki teologi yang lebih berfokus pada manusia dan bumi. Kita juga bisa lihat kalau dia sering mempersonifikasikan Allah seperti manusia, pakai bahasa Allah menyesal, Allah sedih, Allah berjalan-jalan. Nah, ini adalah dia diyakini ditulis oleh sumber J tadi. Jadi dia memang menekankan kedekatan antara Allah dan manusia. Nah, itu adalah yang pertama. Lalu yang kedua, itu ada yang disebut dengan sumber E. Nah, sumber E atau sumber disebut dengan kepanjangan dari Elohim. Nah, berbeda dengan sumber J, sumber E ini dia menulis Allah dengan sebutan Elohim, atau itu lebih sebutan umum yang berarti Allah. Nah, menurut banyak teolog, karena dia sering menekankan hal-hal yang berkaitan dengan Israel Utara, sumber penulis E ini dia berasal dari sana. Dan berbeda dengan sumber J, dia lebih fokus teologinya itu pada hal-hal yang sifatnya religius atau sifatnya lebih moralistik. Dan dia diyakini menulis Kejadian 5 sampai sebagian besar hingga Bilangan 32. Itu ada beberapa, dan juga dia diyakini menulis sebagian dari kitab Ulangan juga. Nah, lalu yang ketiga itu ada yang disebut dengan sumber D. Nah, sumber D itu sebenarnya kepanjangannya itu Deuteronomy atau kitab Ulangan. Jadi sesuai dengan namanya, dia diyakini menulis kayak hampir seluruh dari kitab Ulangan. Dan dia gak diyakini sih menulis kitab-kitab lain, tapi pengaruhnya itu dapat terasa di seluruh kitab Pentateuk itu. Karena memang kisahnya itu kan saling berkaitan satu sama lain. Tapi memang penulis ini difokuskan di kitab Ulangan itu. Lalu yang terakhir ada sumber P. P itu dia diidentifikasikan dengan priest atau imam. Jadi di antara keempat yang tadi, dia nih yang paling beda sendiri. Kenapa? Karena dia fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan keimaman. Dan kita bisa tahu ya imam seperti apa, misalnya kayak ritual-ritual, imam harus pakai apa dan lain sebagainya. Nah, itu dia diyakini sebagai penulisnya. Dan dia juga menulis banyak dari kitab Kejadian sampai kitab Bilangan yang berkaitan dengan keimaman itu. Nah, tapi ada juga beberapa teolog yang meyakini bahwa sumber P ini sebenarnya bukan penulis ya, tapi lebih ke redaktor yang akhirnya kayak ngedit, lalu melengkapi Pentateuk dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan dari penulis-penulis lain. Tapi secara umum, keyakinan ini, apa yang dipercaya oleh teori sumber ini, emang ada 4 penulis, yang tadi sumber J, sumber E, sumber D, dan sumber P. Dan yang terakhir, sebenarnya kita mungkin jadi agak bingung ya. Jadi sebenarnya kitab Taurat ini tulis oleh siapa? Oleh Musa atau
banyak sumber ini, yang tadi teori sumber, ada 4 penulis, yang memang ada redaktornya lagi yang akhirnya menggabungkan sehingga menjadi 5 kitab Pentatek yang utuh. Karena sebenarnya yang teori sumber ini memiliki kekurangannya masing-masing. Kayak contoh, ada orang yang bilang, ya kalau misalnya Allah disebut dengan Yod HaVav dengan Elohim, itu bukan berarti itu 2 penulis yang berbeda. Bisa aja dia emang lagi pengen nyebut pakai ini, atau dia punya maksud tertentu. Begitu juga dengan pengulangan cerita, bisa aja kan dia mau menegaskan kembali atau dia mau highlight beberapa bagian dari cerita itu. Karena memang pengulangan cerita itu merupakan sesuatu yang umum di literatur pada zaman kuno. Dan ada banyak lagi kayak hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi argumentasi untuk melawan teori sumber. Nah, karena sampai sekarang belum ada keputusan atau konsensus yang mutlak, yang pasti, akhirnya banyak orang lebih lihat, ya udah deh, kita nggak usah lagi fokus ke siapa penulisnya. Jadi daripada kita bingung, kita memang bisa belajar dari teori sumber, atau kita juga bisa meyakini Musa sebagai penulisnya. Tapi saat ini orang-orang lebih milih untuk fokus pada teks itu sendiri. Misalnya kaitannya dengan latar belakangnya, data-data historik, apa yang melatar belakangi suatu peristiwa, budaya di baliknya. Dan itu juga yang sebenarnya bisa aku sarankan kepada teman-teman dan saya sendiri. Jadi biarlah apa yang kita pelajari kali ini, walaupun memang belum ada kesimpulan yang mutlak, kita bisa belajar bahwa memang ada teori-teori yang bisa mendukung sekaligus menentang baik kepenulisan Musa maupun teori sumber tadi. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menganalisis teks itu dan menarik maknanya, mengkontekstualisasikannya bagi kehidupan kita pada zaman ini sebagai orang-orang Kristen. Nah, itu aja dari aku tentang teori sumber Pentatek. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami benar-benar sangeo kalian. Sebenarnya nggak ada salahnya menghargai pendapat mereka,